main, ada Pak, ada temen yang banyak yang dikirain sendirian gitu, ternyata ya gitulah katanya banyak temennya gitu. Oh, jadi pas relatif apa pas Bapak pindah ke sawah karena di sininya banyak corona ya Pak ya. Itu ya, Jadi Bapak untuk apa berniat untuk memisahkan diri. ya, Terus Bapak ke sawah. ya, Dari situ si relatif banyak temen yang makhluk apa yang enggak kelihatan gitu. ya, makhluk gaib gitu. Jadi Kalau awalnya kata orang seperti tua itu mah teman-teman. gitu. Saya juga kalau saya mah belum pernah melihat ya, kalau orang tua seperti saya mah nggak Iya. lihat gitu, tapi dia mah sampai sekarang juga memang dia mah dari kecil juga punya si bos aja gitu. Dek, saya ketitipan amanah ya dari Pak Haji Rahmat. Mohon diterima ya Dek buat jajan. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi ya di vlog saya Pedesaan Indonesia. Nah untuk vlog kali ini ya saya sedang berada di blok Mananti teman-teman. Nah tepatnya di wilayah Kecamatan Lemasugi. Nah jadi sekarang ya saya akan bertemu dengan Delatif ya, yang apa ya, yang orangnya itu bisa lihat sosok makhluk halus, dan katanya Delatif itu bisa, bukan bisa sih, tapi berteman dengan sosok genderuwo dan kuntilanak ya, seperti itulah ya yang dibilang katanya si bos itu teman-teman. Nah jadi sekarang saya akan menemui ya Delatif ya, yang tinggalnya di tengah-tengah pesawahan yang jauh dari pemukiman warga teman-teman. Nah saya sekarang ditemani sama teman saya ya. Nanti kalau misalkan saya sudah datang ke sono saya akan pokoknya stay terus di vlog Pedesaan Indonesia ya, karena saya akan menanyakan bagaimana sih dan alasannya kenapa gitu Delatif itu bisa jadi anak yang seperti itu gitu. Kan saya juga penasaran gitu ya. Nah pokoknya stay terus di vlog Pedesaan Indonesia. Jadi teman-teman ya, sekarang saya akan menemui ayahnya Delatif dan Delatifnya juga gitu. Soalnya ayahnya Delatif sedang tidak berada di sawah yang di bawah sana teman-teman. Jadi ini sedang berada di saung yang keduanya mungkin ya, gubuk yang keduanya milik ayahnya Delatif. Nah teman-teman di kampung sini itu ya banyak rumah yang di tengah-tengah pesawahan tuh teman-teman. Contohnya semisal seperti itu, dan di sini juga nih ada nih teman-teman. Wah, dan ini ada ya ayahnya Delatif. Kita langsung aja sapa ya. Assalamualaikum Pak. Dek, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Kok tahu di sini? Iya kan tadi saya bertanya-tanya ya. Oh iya. Di saung memang nggak saya, ada ya? Saya sudah nyari ke saung sana ya, meskipun jauh gitu. Dan saya tanya di kampung sini, ada katanya punya saung lagi di bawah katanya gitu. Iya. Terus sama saya dicari aja ke sini gitu. Alhamdulillah tahu ya. Iya, alhamdulillah gitu. Iya. Lagi marab kambing. Oh, Bapak Doma. lagi ternak kambing ya Pak ya? Doma. Jadi teman-teman, ayahnya Delatif itu peternak kambing juga ya Pak ya? Cuma 4 biji. Oh 4, tapi selain kambing ada lagi gak Pak? Nggak ada. Oh nggak ada, Ini aja. cuma kambing doang. Oh, Dek. Ayo sini duduk. Pak, saya mau bertanya ya Pak ya, Ya. mengenai anak Bapak yang katanya temannya itu semua makhluk halus seperti genderuwo, kuntilanak katanya ya Pak ya. Iya. Dan tuyul juga ada. Yang di vlog kemarin saya katanya teman-temannya itu namanya si Bos, si Bocil, sama siapa Pak satu lagi? Dek. Dek. Diu. Delatif. Datif. Mana? Kita lihat deh Atifnya teman-teman.
Dek. Sini. Ke dia, Dek. Nah, teman-teman, mungkin karena Delatifnya lagi sibuk ya. Lagi sibuk ya. Pokoknya temennya ada 3, yang satu mah lupa namanya nyatunya apa ya? Katanya ya dia kalau ngomong itu si Jipang, si Rako, Jipang? iya. Itu dia temennya katanya gitu. Itu teh berarti real fakta ya, Pak ya? Ya memang dia mah anteng ya kalau main di sawah di kebun itu ya, yang itu yang dekat Jambu, anteng banget. Dengan siapa dek itu main? Ya sama si Rako lah, si Jipang gitu. Katanya gitu. Ya. Kan bapak mah nggak lihat gitu ya. Ya, Tapi betul. kalau dia sering ngomong-ngomong lah sendiri gitu. Oh, jadi kalau misalkan ditanya itu sama bapak, dia jawabnya sama si Rako, terus Iya, si Jipang gitu, apalagi si bos itu. Kalau si bos mah dia suka ngikut-ngikut katanya gitu, ke rumah juga dia mengikut aja gitu. Kalau si bos mah gitu katanya. Tuh, lagi nggak ada lagi katanya nggak ya. ada katanya sekarang. Nah, Pak, awalnya itu kenapa sih Pak kok bisa sampai gitu si Delatif itu kenal sama yang namanya si bos, si yang lainnya lah gitu ya? Oh jadi gini deh ya, sebetulnya saya juga nggak nyangka ya. Ya, Mulai sebelum hamil dia kan punya kakek iya betul. yang bernama itu, beliau namanya Mama Soleh lah. Kalau di kampung Menanti dia suka menolong orang yang sakit gitu, apalagi dia kebanyakannya yang minta tambah obatnya itu sakit mata gitu ya. Betul. Dia Mama Oleh itu. Jadi banyak tamu, dia banyak yang minta tolong lah dari luar daerah, dari Sumedang, dari Cirebon juga nyampe dia masih hidup gitu ya. Betul. Tapi sekarang mah udah nggak ada. Nah sebelum dia meninggal ya, Iya. kira-kira 3 hari lah kalau mau nggak ada gitu ke Mawat ya. Iya. Dia ke rumah dulu. Si kakeknya si kakek saya. Oh, jadi itu ke rumah dulu. sebelum 3 hari meninggal itu si kakek teh ada ke rumah gitu. Ke rumah sebelum sakit gitu ya. 3 hari sebelum dia meninggal, katanya gini, Man, kamu bakal punya anak lagi katanya. Ah masa mah kayak gitu ya. Panggilan saya kan Emah itu ya, Iya, Mama Oleh gitu. Kalau yang lain itu Mama ya, Mama Soleh itu kalau yang lain. Bener kamu bakal punya anak, udalnya juga hari Senin kata dia. Ya. Ya kata istri saya, Mah kan kalau saya udah punya 2 Ya. cowok semua. Ya kalau mau punya anak lagi ya alhamdulillah, tapi pengen cewek gitu kata istri saya ya. Iya. Kata si mama itu, enggak, kamu bakal punya anak laki-laki lagi. Gitu kata dia. Oh, jadi kata si kakeknya itu Pak Maman itu pengen punya anak wanita ya, perempuan. Nah, terus si kakek mah udah tahu bahwa bapak teh bakalan punya anak teh laki-laki lagi gitu. Lahirannya sudah disebut sama dia hari Senin. Malahan mah dikasih kalung tuh sama uyutnya itu sama kakek saya. Ini kalungnya buat cucu saya gitu katanya. Enggak pengen cewek kata istri saya, tapi dia malah marah-marah. Itu sebelum midam itu. Nah, setelah dia meninggal 1-2 bulan, iya benar di istri saya itu nyiram lagi midamnya. Iya, midam. Ternyata ya alhamdulillah benar sampai 7 bulan kan ini Delatif Pak. Ini lahirannya rusuh itu buru-buru. Oh, jadi orang lain mah kan biasanya mengandung itu 9 bulan. Kalau Delatif mah 7 bulan. 7 bulan. Nah, setelah itu ya malumlah saya nggak punya apa-apa gitu. Usaha nggak punya, cuman ke sawah aja kan kurang duit itu. Jadi belum punya sepeser bingkang pun itu saya ya. Ternyata istri saya, Pak, saya sakit perut. Aduh, periksa aja yuk ke puskesmas Marga Jaya ya. Jadi periksa. Ini Pak Maman bukan sakit perut, mau melahirkan. Masa baru 7 bulan gitu ya, benar. Mungkin Bapak juga kaget, belum persiapan mungkin ya Pak ya. Ya, belum punya apa-apa kata saya juga ya. Tapi dia buru-buru ya, nggak apa lah. Udah diatur sama Allah ya. Kita mah cuman menyerah. Dan kata bidan gini, Pak Maman,
ini anak yang akan lahir punya kelainan katanya. Kenapa Bu? Susah banget harus ke Majalengka. Oh jadi nggak nerima di situ. Ya udah nggak sanggup gitu ya, soalnya terlalu kecil gitu katanya gitu anaknya. Takut mungkin ya Pak ya. Tapi kehendak Allah ya, alhamdulillah doa saya, doa istri saya juga dikabulkan. Baru saya mengintip kasur, bawa termos, persiapan di rumah ya, di rumah. Ternyata Bu Bidan langsung ngebel. Pak Maman anaknya sudah lahir, alhamdulillah gitu ya. Cepet aja ke sini ke Margajaya, nggak usah ke Majalengka ya. Nah setelah itu dilihat ini anaknya Pak Maman, aduh segede gelas, segede gini lah. Oh jadi nah, segede gini, pas lahiran tuh delatif itu sebesar itu. 1,6 1 kilo genep on. Iya nih salik 1 kilo 6 on tuh. Tapi alhamdulillah dia sehat, malahan mah. Tapi Pak Maman gini, anak sudah sehat harus dibawa ke Majalengka ya. Iya. Kenapa? Di open katanya tuh. Karena mungkin terlalu kecil ya. Nah, terlalu kecil. Kan saya dengan istri ngomong ya. Ya gimana kita harus punya duit gede gitu ya, orang lain juga gitu. Iya, saya mah ada akal gitu ke istri saya teh. Sudahlah saya mah ngentep botol aja lah 8, 12. Ya pakai botol saya mah. Jadi di botol itu diisi air hangat. Jadi hangat kan anak. Iya. Ya. Di atas pakai lampu. Mulai 20 watt, mulai 5 watt, 20 sampai 40. Pantah-pantah 1 minggu ganti lampu, 1 minggu ganti lampu gitu. Ya alhamdulillah sampai sehat gitu. Si kecil ya, sampai segede gini. Cuman memang ada keanehan ya. Iya. Setelah itu tahunya saya dia begini sesudah mulai corona, nyebutkan temen-temen orang-orang itu. Oh jadi Corona kan saya yang total pisan nggak balik ke sini 3 bulan lebih, nggak pulang ke kampung kan. Oh di sini. sawah aja. Di sawah aja saya. Karena disuruh Pak RT, Pak RW, Pak Kadus ya isolasilah gitu. Jangan di ini jangan berkerumun. Jadi saya meloncat ke sawah gitu. Iya. Ya alhamdulillah 4 bulan. Nah di situ saya juga keanehannya dia. Kalau jam 7 dia masih di luar. Jam 8 masih jam 7 malam. Malam. Jam 9 masih Berarti di Pak luar. pas Bapak ke sawah teh ke sana relatifnya lagi umur berapa? Ya Kan corona 2 tahun ya Pak ya. Berarti dikurangi gitu. Hampir 3 tahunan di sono gitu. Oh di relatif itu masih umur 3 tahunan. Oh, dari sekarang situ 4 tahun kan. Sekarang ini 4 tahun dia, berarti 2 tahun setengah lah ya. Malum kalau saya banyak pekerjaan jadi lupa. Iya betul. Maupun baru sebentar juga. Faktor usia lagi ya Pak ya. Iya. Gitu. Jadi dia suka ngobrol-ngobrol gitu sama siapa dia yang penting anteng gitu. Dia ya kalau udah malam ya baru masuk dia. Mamanya sudah tidur ya sini deh masuk sama siapa. Main ada Pak, ada temen yang banyak yang dikirain sendirian gitu. Ternyata ya gitulah katanya banyak temennya gitu. Oh jadi pas relatif pas Bapak pindah ke sawah karena di sininya banyak corona ya Pak ya. Jadi Bapak untuk berniat untuk memisahkan diri. Iya. Terus Bapak ke sawah. Ya. Dari situ si relatif banyak temen yang makhluk yang enggak kelihatan ya, gitu. Makhluk gaib gitu. Jadi awalnya seperti itu teman-teman. Gitu. Saya juga kalau saya mah belum pernah melihat ya, kalau orang tua seperti saya mah lihat gitu, tapi dia mah sampai sekarang juga memang dia mah dari kecil juga punya si bos aja gitu. Dia mah ada si bos teman saya, ada si bos dikirain si bos aja satu, malahan kata ke orang lain juga jangan nyarekan saya gitu ya. Kalau misalkan si bos gitu. Jadi ngancam nanti gitu. Jadi teman-teman relatif itu kalau misalkan ngancam terus ada yang menyakitin berlebihan ya Pak ya. Ngaheureyan gitu. Ada yang ngaheureyan gitu kalau bahasa Sundanya mah itu katanya suka dibilangin ke si bos ya Pak. Iya. Terus kalau misalkan udah dibilangin itu gimana Pak?
Ya kalau dia disakiti ya sampai sekarang mau orang tua dewasa mau teman-teman yang kecil kalau ini sampai sampai nangis gitu ya kebanyakan di sawah langsung sakit dia. Oh. Orang tua juga udah dua orang yang sakit gitu kan. Kalau anak-anaknya kecil kan susah banget nakal gitu ya. Iya betul. Disebor pakai air dia nangis. Ya langsung sakit aja dia gitu. Oh jadi kalau misalkan si Delatif sama saya ya Pak ya disakitin terus Delatifnya sampai nangis atau sakit hati lah ya Pak. Kasih tahu si bos gitu. Nanti dikasih tahu si bos terus nanti si orang yang menyakitinnya saya sakit gitu. Gitu. Sering itu gitu. Oh sering. Jadi jangan macam-macam teman-teman kalau sama Delatif nih. Bisa dibilang anak indigo juga ya Pak ya. Iya. Betul. Nah Pak, berarti awal mula Delatif tahu sama si bos teh sebelum corona juga udah tahu gitu? Kalau dia mah udah gitu. Oh jadi kalau bapak mah taunya teh pas pas memisahkan diri di sawah, gitu. Mungkin jadinya cerita ya Pak ya. Kenapa si Dede ngobrol sendiri gitu? Ya. Tapi Pak, bapak pernah nanya nggak ke si Delatif bahwa si Delatif itu lagi kecilnya awal bertemunya itu di mana gitu? Oh nggak pernah. Nggak pernah. Enggak. Cuman gini, sebelum dia bisa ngomong ya. Dia jarang sakit gitu sampai sekarang. Malahan kemarin waktu coronanya saya sakit, istri saya sakit, termasuk si kecil yang kedua itu anak yang kedua saya sakit. Tapi ini mah enggak sakit dia mah. Kan kalau corona itu kan sangat menular ya. Iya betul. Jadi maupun sekasur gitu ya tidur di saung. Tapi alhamdulillah si kecil ini mah enggak. Oh jadi enggak ke bawah-bawah gitu ya Pak ya? Enggak. Jadi emang benar-benar anak ini mah mungkin udah dari kecilnya juga udah kenal ya Pak ya? Terus ada lagi ya kejadian sama kakaknya pakai motor hari Jumat itu. Nih di dekat itu di samping jembatannya yang mau ke Grogol kan ada jembatan. Betul. Kan itu jurang ya? Iya. Motor saya juga sama ini terjun ke bawah. Oh, yang itu yang jembatannya pakai bambu itu Pak? Dijebur ya ke sawah itu dia. Tapi alhamdulillah yang ini mah kata yang nolongnya itu Teh Rini ya, kata yang nolong dia mah gini aja nggak apa-apa, kalau kakaknya bobok belur udah. Oh, kalau jadi ini mah enggak langsung sila gitu datangnya di jatuhnya gitu. Berarti emang benar-benar Delatif mah dijaga teh, benar-benar dijaga gitunya Paknya. Ada lagi saya di dekat Bitung ya. Saya kan jatuh juga tuh dari motor ya, malum lah di motor ya. Enggak. Jadi teguling saya ketiban motornya kehentikan gitu. Betul. Kalau dia udah nggak ada, kemana si Dede gitu ya? Sambil saya sakit, ini kan babak belur saya juga itu kena ke akar kawung tuh, gitu. Iya. Kawung yang di luar itu. Dilihat-lihat ada yang nolong. Siapa yang ngasih tahu? Abah si Dede ini dia mah sudah minta tolong, saya meringkuk. Iya. Jadi pas begitu jatuh teh si Dede mah udah langsung hudang lompat gitu ya Pak ya. Jadi nggak apa-apa dia mah. Berarti emang benar-benar ada yang menjaganya ya Pak ya. Iya, alhamdulillah lah Allah menjaga dengan menurunkan siapa gitu. Betul. Jadi udah menjaga lewat makhluk lain gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalkan paribasa tema aya nu kumaha nya Pak nya? Sok seueur gitunya Pak nu geubis gitunya tapi sok tarana naon gitu. Masih kene diselamatkeun, dijaga gitu. Nah Pak, berarti mungkin cerita si Delatif dari kecil sampai sekarang teh sakitu berenya Pak nya. Da pami dijelaskeun sadaya mah meureunna seueur pisan nya Pak nya. Moal cekap ku waktu sadinten Bang teh nya Pak nya. Soalna Delatif teh kadunya teh atas 4 tahun, jadi pami dicaritakeun sadaya mah kedah 4 tahun deui pangintanya Pak ya. Ieu mah nyaritakeun corona gitu. Jadi sesudah corona dan yang inget-inget doang ya Pak ya. Yang inget-inget. Da aya anu poho mah da kumaha nya Pak nya. Nah, jadi teman-teman
begitulah ya, menurut ayahnya Delatif, bahwa Delatif itu pernah begini begitu ya Pak ya. Jadi emang benar-benar gitu, enggak settingan ini Iya, mah, enggak. emang real ya Pak ya. Ya saya yang terakhir yang kemarin ngetes ya, saya ambil tambang Ya betul. tali, wah dipungkut, diikat. Oh jadi si Ikat Delatif semua. tadi ikat. Sama saya. Kalau benar-benar mah kamu punya si buat, coba bukan nih tali, masukin saya ke dalam saung, tapi ternyata tambangnya juga sudah merosot. Oh, bisa. Dipegang, Oh. dilemparin sama saya. Itu Terus selain itu Pak pernah lagi nggak ngetes naon di gitu Bapak? ngetes kanu iya ge kungsi tah apa kanu api Makan bara api gitu. nih saya bisa, kata saya, wah saya juga bisa gitu, masuk dia juga. Oh Cuman dia mah malum lah, si kecil gitu, masih ya, belajar masih gitu ya Pak ya. belajar gitu. Berarti teman-teman, Delatif ini punya kelebihan gitu ya. Emang benar-benar gitu ya Pak ya, manusia mah ada kelebihan ada kekurangan juga gitu ya Pak ya. Iya. Nah jadi, tapi Pak nanti kalau misalkan tadi kan Bapak bilang di apa, di cangsang gitu nyapanya, di talian, teh bener-bener gitu nyapanya, kayak Billy aya anu komen di dia gitu, Ngun. siap dibuktikan oke nyapanya. Oke. Siap tuh teman-teman. Oke. Kata ayahnya juga Cuman oke. sekarang bukan di saung rumah, bukan di Soalnya rumah soalnya saya tali gitu. tambangnya gitu di sana Di ya Pak ya. sono, iya. Jadi nanti insya Allah kapan-kapan saya kesini lagi dan bikin lagi ya Delatif di apa Pak, talian gitunya, bahasa Indonesia nya naon kenapa di talian deh, dibungkut, diikat pakai tali tambang teman-teman. Dan bahwa Delatif itu bisa menyopotnya dengan tangan sendirinya, padahal diikatnya itu sangat kencang gitu ya. Iya, Pokoknya nanti kalau misalkan teman-teman ada yang penasaran silahkan komen di bawah. Insya Allah ayahnya juga udah ngizinin ya Pak ya. Iya. Nah mungkin segitu aja dulu ya pertanyaan ke Pak Maman, ayahnya Delatif ya. Mudah-mudahan apa yang teman-teman penasaran sama saya terungkap semuanya gitu ya. Soalnya banyak yang nanya juga Pak, dari lahir sampai sekarang itu gimana katanya. Oh iya. Tadi sudah diceritakan di sana. Nah Pak mungkin karena ini waktu sudah sore ya, Iya. saya mau pamit permisi ya Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah teman-teman, mungkin untuk vlog kali ini ya sampai di sini aja dulu. Soalnya kata ayahnya Delatif, ceritanya itu cuma segitu-gitunya teman-teman, dan nggak ada lagi yang harus diceritakan gitu. Mungkin karena banyak sih ceritanya mah, cuman mungkin karena ayahnya Delatif sudah terlanjut usia ya, jadi mungkin lupa lagi gitu. Nah mungkin segitu aja dulu ya untuk vlog hari ini. Mudah-mudahan teman-teman pada terhibur ya dengan misteri anak kecil yang ditemani sama makhluk gaib gitu. Nah, saya Muhammad Teguh Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.